Shalom, menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Melalui materi ini akan diperlihatkan lingkaran tanggung jawab dari tingkat yang lebih kecil hingga yang paling luas. Sebelumnya mari kita belajar dari kisah Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13 dan pada kisah Simson Kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu, dan berfirman kepadanya, "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah." Apa yang kita lihat di sini adalah kisah tentang seorang manusia pilihan Allah yang ternyata tidak selamanya hidup mengikuti kehendak Allah. Dosa memang selalu tampak menarik dan menggiurkan, sangat disayangkan. Sebagai seorang hakim Israel, Simson lebih suka mendengarkan kata hatinya sendiri dan bukan kehendak Allah. Sekarang kita masuk dalam pembahasan materi. Yang pertama, pemahaman tentang tanggung jawab di Indonesia. Pertama-tama kita dapat menganalisis cara berpikir bangsa kita tentang tanggung jawab, seperti yang dapat kita lihat dari bahasa kita. Dalam bahasa Inggris misalnya, bila seseorang memecahkan gelas, ia akan mengatakan, "I broke the glass." Saya yang memecahkan gelas itu. Dalam bahasa Indonesia kita jarang sekali berkata demikian, bukan? Kita biasanya akan mengatakan, "Wah, gelasnya pecah." Dalam bentuk kalimat seperti itu, subjeknya dihilangkan mungkin dengan sengaja, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat bertanggung jawab atas pecahnya gelas tersebut. Dalam kata bertanggung jawab terkandung dua kata yang penting, yaitu tanggung dan jawab. Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab diterjemahkan menjadi responsibility, yang dibentuk dari dua kata, yaitu response dan ability, yang masing-masing berarti jawaban
dan kemampuan. Dengan kata lain, di dalam kata responsibility terkandung makna kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Di sini kita melihat ada kesamaan makna kata responsibility dengan tanggung jawab dalam bahasa Indonesia. Keduanya sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt pernah mengatakan, "The buck stops here." Dengan kata-katanya itu, Roosevelt ingin menyatakan dirinya yang bertanggung jawab atas suatu masalah yang terjadi. Maka muncullah ungkapan "the buck stops here." Tidak perlu lagi melempar tanggung jawab atau saling menuduh, karena sayalah yang bertanggung jawab penuh di sini. Sikap bertanggung jawab berhubungan erat dengan tingkat kedewasaan seseorang. Seorang anak kecil tidak bisa dituntut bertanggung jawab pada tingkat yang sama seperti orang yang sudah dewasa. Sekarang coba kita bandingkan dengan kasus yang terjadi pada bulan Maret tahun 2009, di mana seorang perempuan berusia 62 tahun dituduh mencuri uang lebih dari 73.000 US dollar dari gerejanya di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Ketika para detektif menginterogasinya, ia mengatakan kepada mereka, setanlah yang berperan besar dalam pencurian itu. Nah, dalam kasus ini, si pencuri mempersalahkan setan sebagai pihak yang paling penting peranannya, sehingga ia memutuskan untuk mencuri. Berikut yang kedua, tanggung jawab sebagai remaja. Sebagai remaja, kalian mempunyai tanggung jawab untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Ada banyak keluarga di Indonesia yang harus berjuang mati-matian melawan kemiskinan, sementara pada saat yang sama berusaha meningkatkan taraf hidupnya melalui pendidikan yang oleh sebagian orang dirasakan sangat mahal. Kita perlu belajar dari pepatah Cina yang mengatakan lebih baik menyalakan sebatang lilin daripada mengutuki kegelapan. Hal ini mengingatkan kita akan ucapan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang mengatakan, "Don't ask your country what your country can do for you, but ask yourself what you can do for your country." Artinya, jangan bertanya apa yang dapat dilakukan oleh negara Anda untuk Anda, melainkan tanyakanlah apa yang dapat Anda lakukan bagi negara Anda. Berikut ini beberapa contoh bagaimana orang kadang-kadang lupa akan tanggung jawab kepada masyarakat dan negara, dan hanya berpikir bagaimana cara meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, dari contoh kasus-kasus tersebut, kita belajar bahwa tanggung jawab kita tidak hanya terbatas kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat, tetapi juga kepada alam semesta ciptaan Tuhan. Dalam lingkaran yang lebih luas, kita harus belajar bahwa kita hidup tidak sendirian. Kita harus paham bahwa apa yang kita lakukan di sekolah atau di kota maupun di desa kita sendiri bisa mempunyai akibat yang luas terhadap orang lain. Mungkin kamu pernah melihat anak-anak remaja yang bermain katapel atau senapan angin untuk menembaki burung-burung liar.
bajing atau binatang-binatang lainnya. Untuk apa? Tidak ada tujuan apa-apa, hanya untuk kesenangan atau iseng saja. Dan kesenangan atau tindakan iseng-iseng itu telah menyebabkan makhluk-makhluk lain mati dengan sia-sia. Dalam kaitan dengan tanggung jawab dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat, kita menemukan di dalam Alkitab kisah Nehemia, khususnya Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 7, di mana Nehemia sebagai bangsa Yehuda diangkat menjadi juru minum Raja Artasasta dari Persia. Ini adalah jabatan yang sangat strategis dan terhormat. Tentu banyak orang yang sangat menginginkan agar dirinya diangkat raja untuk menduduki jabatan itu. Suatu hari raja mengamati bahwa Nehemia tampak muram mukanya. Raja pun bertanya apa yang mengganggu pikirannya. Dan Nehemia menceritakan kegundahan hatinya kalau kota tempat pekuburan nenek moyangnya telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Mendengar jawaban itu, raja bertanya apa yang bisa ia lakukan untuk menolongnya. Nehemia pun menjawab, jika raja menganggap baik dan berkenan kepadanya, maka utuslah dia ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangnya, supaya dia dapat membangunnya kembali. Ini berarti Nehemia ingin melepaskan jabatannya di istana raja dan pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali negeri leluhurnya. Bayangkan sebuah jabatan yang begitu tinggi, penting dan strategis yang dimilikinya, tentunya menghasilkan pendapatan yang tinggi baginya. Belum lagi berbagai kesempatan istimewa yang bisa ia nikmati. Namun Nehemia bersedia melepaskan semua itu demi keyakinannya akan tugas dan panggilannya untuk membangun kembali tanah airnya. Selain tanggung jawab di dalam masyarakat, sebagai bagian dari masyarakat, kita semua mempunyai tanggung jawab terhadap sesama. Hal itu pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 36. Ini adalah sesuatu yang dituntut dari setiap orang, bukan hanya orang Kristen. Malah dari ucapan Tuhan Yesus ini tampak bahwa sekedar percaya kepada Tuhan itu tidak cukup apabila kita tidak melakukan semua tindakan kepedulian terhadap orang lain. Jadi, kita wajib mengasihi, melayani, menolong orang-orang yang menderita, apapun juga suku, agama, kelas sosial, statusnya di dalam masyarakat. Tanggung jawab terhadap sesama telah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, yaitu yang bisa kalian baca dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Dalam kisah ini digambarkan bahwa imam dan si orang Lewi tidak memperlihatkan kepedulian mereka terhadap penderitaan sesama mereka. Namun inilah yang menarik dari perumpamaan itu. Tuhan Yesus justru menunjukkan bahwa si orang Samaria yang biasanya diejek dan dihina oleh orang Yahudi mampu memperlihatkan kepeduliannya kepada si korban yang sudah setengah mati dipukuli oleh para penyamuk. Nah, di masa kini, negara-negara semakin sadar bahwa mereka tidak dapat berdiam diri begitu saja ketika rakyat di suatu negara lain mengalami penindasan dan tekanan dari pemerintahnya sekalipun. Nah, itulah sebabnya ketika pemerintah Cina melakukan kekerasan dan bahkan pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa di lapangan Tiananmen pada tahun 1989, banyak negara di dunia mengecam pemerintah tersebut. Kita perlu mengingat kata-kata Dr. Martin Luther King Jr., seorang tokoh hak asasi manusia dari Amerika Serikat yang mengatakan, ketidakadilan dimanapun juga adalah ancaman terhadap keadilan di mana-mana.